Oke, selamat malam. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan rasa prihatin saya secara pribadi maupun teman-teman yang ada di tim donatur atas gagalnya perdamaian yang hari ini terjadi. Namun memang semua itu sudah kita prediksi, sudah kita kalkulasi. Ternyata format dan poin-poin dari pelaksanaan perdamaian itu memang tidak tepat atau kurang tepat, sehingga itu menjadi deadlock yang kedua kalinya. Oke, nah terkait dengan itu kami dari pihak donatur sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum atas gagalnya mediasi itu, yang rencananya hari Kamis nanti secara perdata akan kita lakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan besar kemungkinan kita juga akan melakukan upaya-upaya hukum lain di luar perdata tersebut. Nah, saat ini hasil polling sudah maksimal, ya kan? Data-data para donatur sudah lengkap, ada di sini. Ini saya bawa. Ini semua adalah data-data donatur semuanya, dan ini adalah surat kuasa yang para koordinator memberikan langsung. Jadi tanda tangan basah di atas materai, dan kita sudah mempersiapkan juga tadi sudah kita data surat kuasa elektronik itu kurang lebih ada sekitar 500-an yang kita akan bawa ke pengadilan besok. Tinggal akan kita sebelum dibawa ke pengadilan nanti akan kita siapkan agar legalitasnya kuat. Jadi kita akan cantumkan nanti meterai elektronik, serta mungkin akan kita bawa juga ke notaris untuk di luar negeri. Jadi upaya dari kita jelas kita akan melakukan upaya hukum karena terjadinya deadlock yang kedua. Saya berharap ke depan tidak lagi kita berbicara di luar dari konteks persoalan hukum, ya, tidak ada lagi saling ejek, ya kan, yang lalu biarlah berlalu, yesterday is gone, tomorrow is forever. Terima kasih. Bang Faris, banyak selama ini termasuk FA juga meragukan surat kuasa dari para donatur kepada Abang Faris dan Bang Dodi. Mungkin seperti apa sih Bang menanggapinya, Bang? Baik, terima kasih ya teman-teman media ya. Kami akan menjawab dengan bukti ya. Silakan Pak Dodi coba buka surat kuasa dari donatur yang telah diberikan kepada kita. Bisa di zoom silakan. Ini adalah koordinator mewakili bahagian daripada donatur ya. Silakan itu surat kuasa ya. Kalau ini yang memang dipertanyakan, silakan. Ini dari satu koordinator. Ya. Ya. Itu terkait soal legalitas kuasa. Hanya kita tidak mau terlalu gembar-gembor ya, karena menurut saya ada hal yang sesuatu itu apakah urgensi atau tidak. Tapi memang kalau dipindahkan sudah kita berikan. Bang, bukti-bukti apa saja yang akan dibawa nanti ke pengadilan pada hari Kamis, Bang? Ya, bukti-bukti kita sudah persiapkan, antara lain ini adalah data mutasi ya. Terus kemudian data transfer dan lain-lain, setebalnya kita semua sudah profiling ya, untuk nanti persiapan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Itu sih. Bang, kan ini tadi perdamaian gagal, akhirnya kan gagal. Novi memilih walkout juga, Brian memilih mundur sebagai tim kuasa hukum Novi. Berarti polling ini akan tetap terus dilanjutkan, Bang? Ya, sebelum kami jawab tentang polling, kami mau tanya tuh teman-teman media, tahu nggak kenapa gagalnya? Ada yang tahu nggak gagalnya atau walkoutnya kenapa sih? Kami nggak mendengar informasi sih.
Mungkin karena pihak Novi tidak menyetujui persyaratan atau persetujuan dari pihak Agus sendiri. Oh, itu Poin-poin dalam poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Oke. Baik, tentu memang polling ini adalah pledge system yang digunakan untuk mengakomodir donatur-donatur yang selama ini sebenarnya tidak muncul ke panggung. Hanya karena persoalan ini tidak kunjung selesai dan menjadi polemik, akhirnya donatur bersuara. Itu yang makanya di beberapa video TikTok saya beberapa hari itu saya sampaikan. Sebagaimana kondisi awalnya ini dibangun satu hubungan yang baik antara penyelenggara penggalangan dana, begitu dibuka oven donasi oleh karena adanya rasa empati di mana kita sebagai kuasa donatur melihat begitu tingginya animo donatur untuk ikut berdonasi terhadap kegiatan penggalangan dana tersebut ya. Namun pada faktanya akhirnya kita berharap supaya diberikan ruang untuk ikut berkontribusi memberikan pemikiran, namun juga kita tunggu-tunggu kita juga tidak mendapatkan undangan gitu ya. Sehingga oleh karena itu ya polling ini adalah pledge system nanti yang akan digunakan untuk melihat ya seberapa tinggi grafiknya. Kalau nggak salah per hari ini tuh hampir 5.400 lebih ya yang sudah terdeteksi di data polling tersebut. Nah itu tetap akan kita jalankan sampai akhirnya nanti kita akan lakukan rapat di internal gitu. Bang, mungkin Jadi ini ya, ada yang dinamakan etis atau tidak etis, atau patuh atau tidak patuh ya. Asas kepatutan ini adalah menjadi dasar sebagai bahagian daripada sikap dan perilaku. Seyogyanya seorang perempuan itu tentu ya sangat sensitif ya, sangat sensitif, haruslah patut diperlakukan mungkin secara arif. Kami tidak melihat secara langsung karena kami tidak diundang ya, tapi apabila itu memang benar maka sangat disayangkan ya, karena kita harus paham ya bahwasannya Teh Novi ini adalah seorang Sri Kandi yang mendedikasikan dirinya menjadi pegiat sosial yang berjuang ya dalam hal untuk mendedikasikan dirinya sebagai bahagian daripada pelaku untuk membantu pemerintah terlebih menangani masalah persoalan-persoalan sosial. Kalau kita tidak support itu, justru kita jatuhkan mentalnya atau kita buat dia semacam tidak memiliki harga diri. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat disayangkan sekali. menurut Ya. Bang Dodi seperti apa mungkin, Bang? Saya kebetulan tadi ada sidang, jadi saya nggak pantau ya gimana kejadiannya. Tapi kalau sepengetahuan saya, Teh Novi ini orang yang kalem ya, orang yang kalem, orang yang lembut. Kok bisa dibentak-bentak ya? Saya nggak nyangka aja gitu loh. Memangnya ada persoalan apa sampai harus dibentak-bentak kan? Padahal perkawinan nggak ada, hubungan status ininya nggak ada kan, anak dengan orang tua juga nggak ada kan, kok bisa dibentak-bentak gitu. Aku belum lihat itu kejadian itu, jadi aku belum bisa kasih komentar. Yang pasti apapun itu janganlah kita keras dengan perempuan. Perempuan itu kan memang dari tulang rusuk ya kan, yang harus dilindungi, bukan yang harus dibentak-bentak. Mungkin itu aja yang dari saya yang bisa sampaikan. Oke, Bang, balik lagi kalau ngomongin soal polling. Apa alasan dari pihak lawyer donatur menunda memberikan hasil polling ke pengadilan yang harusnya itu kalau saya nggak salah hari Jumat kemarin, tapi diundur sampai 1 minggu, ya berseminggu dari hari Jumat ke Kamis depan, Bang. Alasannya apa, Bang? Iya, jadi Karena menuju perdamaian. kita sadari, kita tahu ada rencana perdamaian yang dilaksanakan tadi pagi ya, dari tadi pagi sampai siang. Nah, kita menghargai itu. Kita
menganggap bahwa semua pihak yang terlibat sesungguhnya adalah orang baik. Orang baik yang mau menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, dengan baik pula. Namun kalau sampai ini tidak terjadi, saya juga bingung ya. Kalau kemarin kan yang di Gedung Juang itu tidak terjadi perdamaian karena salah satu pihak tidak hadir. Nah kalau yang sekarang ini hadir semua tapi ada salah satu pihak yang walk out, saya dengar begitu. Nah jadi kan pastinya format dan poin-poinnya itu yang nggak sesuai. Nah poinnya apa ya, saya sampai saat ini belum pegang, belum terima draftnya apa saja yang dibicarakan poin-poin dalam perdamaian hari ini hingga gagal. Namun demikian ya ini yang kedua kali dicoba. Mungkin nanti kalau ini segera kita upayakan, kita akan melakukan perdamaian sekali lagi di pengadilan melalui mediasi. Insya Allah dalam mediasi nanti bisa tercapai perdamaian. Harapan saya begitu.